أشهد أن محمدا رسول الله. حي على حي على الصلاة. حي على حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Alhamdulillah. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima uliq wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim amma ba'du. Ya ibadallah, ittaqullah mastata'tum, ittaqullah haitsu ma kuntum, ittaqullah haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fi ayatil ukhra, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan syadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Hadirin sidang Jumat yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita memperbanyak rasa syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah limpahkan kepada kita. Nikmat sehat, nikmat sempat, dan masih banyak nikmat lain yang telah Allah berikan dan karuniakan kepada kita bersama. Tapi nikmat yang begitu mulia diberikan oleh Allah kepada kita adalah tertanamnya iman dan Islam yang ada di dada kita. Maka dengan mempertahankan dan terus menumbuh kembangkan iman dan Islam yang ada dalam diri kita, terus memperbaharui litajdidil iman, adalah merupakan wujud rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan iman dan ketakwaan kita serta Islam kita masih terus kita pertahankan dengan hidayah Allah Subhanahu wa taala sampai kemudian Allah kelompokkan kita bersama orang-orang bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala.
Salawat dan salamullah marilah kita haturkan kepada sang baginda Rasul Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan kecintaan kita kepada beliau yang luar biasa, dengan memperbanyak salawat kepada beliau dan terus menumbuh kembangkan syariat yang telah dibawa oleh beliau, sekaligus sunnah-sunnahnya kita terus suburkan dalam kehidupan dan perilaku kita sehari-hari sampai kita menemukan syafaat dan juga manfaatnya. Dan yang paling penting adalah syafaat ketika kita nanti butuhkan di akhir kelak, di akhir kiamat, yang sangat kita butuhkan untuk kita memasuki surganya Allah bersama beliau baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para jemaah yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bulan ini adalah merupakan bulan yang sangat istimewa. Sebagaimana Allah telah menegaskan kepada kita, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Bahwa kewajiban puasa yang telah diwajibkan oleh Allah kepada kita sebagaimana juga diwajibkan kepada orang-orang terdahulu sebelum kita adalah hanya merupakan panggilan dan diberikan kepada orang-orang yang beriman. Orang yang masih ada iman di dada kita pasti akan melaksanakan puasa dengan baik sampai kemudian mencapai puncaknya, la'allakum tattaqun. Man qama ramadhana imanan wahtisaban ghufir lahu ma taqaddama min dambihi. Man shoma ramadan imanan wahtisaban ghufir lahu ma taqaddama min dambihi. Siapa yang kemudian mengisi di bulan Ramadan dengan siyam dan kemudian dengan qiyam, dengan salat di malam harinya, maka pasti Allah akan mengampuni dosa-dosa kita yang terdahulu. Para jamaah yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada 4 kriteria yang akan kita raih dari nilai pelaksanaan puasa yang kita telah langsungkan, dan insya Allah kita akan meraih nilai takwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Pertama, bahwa nilai pelaksanaan puasa yang kita raih adalah nilai normatif. Nilai normatif ini sebagaimana kutiba alaikumusiyam, telah diwajibkan kepadamu untuk berpuasa. Maka orang yang melaksanakan puasa pasti akan melaksanakan terhadap kewajiban yang telah diberikan oleh Allah secara normatif, yang akan menjaga dari kewajiban ini dari hal-hal yang akan menggugurkan nilai pahala kita. Maka orang yang benar-benar menjaga daripada nilai puasa ini adalah orang yang nanti akan betul-betul terangkat dan akan mendapatkan nilai secara norma di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, nilai daripada pelaksanaan bulan puasa ini adalah purifikatif. Purifikatif adalah nilai yang begitu murni yang akan kita dapatkan di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagaimana la'allakum tattaqun. Bahwa puncaknya dari kemurnian dari pelaksanaan puasa Ramadan ini adalah la'allakum tattaqun, adalah agar kita bisa mendapatkan dan meraih nilai takwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Takwa kalau misalnya kita jabarkan, ataknya adalah tawadu. Kita harus punya nilai tawadu baik di hadapan Allah utamanya, terutama juga di hadapan manusia. Maka orang yang bertakwa pasti sifat tawadunya itu luar biasa. Dan tawadu ini adalah merupakan sifat yang wajib dimiliki oleh kita sebagai muslim. Sedangkan orang yang tidak mempunyai sifat tawadu pasti akan muncul sifat takaburnya, sifat sombongnya, merasa bahwa dirinya bukan manusia lagi, bahkan berkeinginan untuk menandingi daripada kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillah summa naudzubillah. Maka yang pertama yang harus kita tanamkan sebagai wujud daripada nilai ketakwaan ini adalah tawadu di hadapan Allah dan juga di hadapan manusia. Kemudian aqafnya adalah qanaah. Al-qanaah bil qalil, merasa cukup dengan hal yang kecil, merasa cukup dengan apa yang telah Allah berikan dan telah Allah takdirkan kepada kita. Maka menumbuhkan sikap qanaah, merasa cukup dengan apa yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini adalah wujud dari ketakwaan kita yang muncul dari hati nurani kita sebagai wujud kedekatan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, wa-nya adalah wara. Kita punya sifat wara yang begitu ingin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala.
Ketakwaan yang begitu murni yang kita persembahkan untuk Allah Subhanahu wa taala, yang akan memunculkan nilai ikhlas, yang akan menjadikan kita sebagai kaum mukhlisin, sekaligus akan diangkat oleh Allah sebagai kaum mukhlasin. Maka inilah yang kemudian wujud daripada nilai takwa, yaitu sifat wara' yang harus kita miliki. Dan kemudian yang terakhir yakni adalah yakin. Kita harus punya keyakinan bahwa apa yang telah Allah titipkan kepada kita, yang telah Allah amanahkan kepada kita, yang Allah telah berikan kepada kita, harus kita yakin dengan seyakin-yakinnya bahwa itu adalah bentuk daripada kecintaan Allah kepada kita. Maka kemudian mewujudkan nilai takwa ini dalam hal ini, dalam 4 hal ini dalam diri kita adalah merupakan wujud daripada nilai ketakwaan, yaitu nilai purifikatif. Kemudian nilai daripada pelaksanaan ibadah puasa yang ketiga adalah preventif. Preventif ini adalah merupakan sesuatu yang kita bisa mencegah sebelumnya. Maka kemudian di dalam sebuah hadis disebutkan as-shaum junnatun, bahwa puasa itu adalah untuk membelenggu kita, untuk memenjarakan kita. Maka kalau kita tidak bisa memenjarakan hawa nafsu kita, kita tidak bisa memenjarakan segala keinginan kita di luar keinginan untuk dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, maka kita tidak akan meraih nilai preventif yang merupakan nilai untuk bisa tercegah dari hal-hal yang kemudian merusak keimanan kita. Makanya kemudian dari puasa ini adalah kita mencegah dari hal-hal yang berhubungan dengan perut, kemudian berhubungan dengan kemaluan, yang kemudian pada peringkat yang berikutnya tidak hanya mencegah itu, tapi kemudian segala anggota tubuh kita cegah dari hal-hal yang akan mengarah pada perbuatan dosa, mengarah pada perbuatan bermaksiat yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi mulut kita harus kita jaga, penglihatan kita harus kita jaga, pendengaran kita juga harus kita jaga, tangan dan kaki kita harus kita jaga. Maka ini meningkat pada tahapan yang kedua daripada orang-orang yang berpuasa, yaitu puasa orang awam dan puasa orang khusus. Tapi kemudian ada yang merupakan puasanya orang khusus di atas khusus. Orang ini sudah kemudian hanya Allah yang ada, keinginan-keinginan yang bersifat duniawi sudah tidak ada dalam dirinya, maka hanya Allah yang ada dalam dirinya. Bahkan menggambarkan, membayangkan bahwa apa yang nanti akan dilakukan ketika buka puasa, makanan apa yang akan disuguhkan dan akan dipersiapkan, itu sudah tidak tergambar dalam dirinya. Karena dirinya hanya ada satu, yaitu keinginan dengan Allah dan hanya ingin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini puasanya yang dimiliki oleh kaum anbiya, para nabi, as-siddiqin was-sholihin. Kemudian yang keempat, nilai daripada pelaksanaan puasa itu adalah preservatif. Preservatif ini adalah sumu antaswihu. Maka kalau misalnya kita berpuasa, pasti kita akan merasakan kesehatan. Jadi banyak hal yang bisa kita dapatkan lewat puasa ini. Kesehatan tidak hanya jasmani. Banyak orang yang kemudian sebelum bulan Ramadan merasakan sakit luar biasa. Ada beberapa penyakit yang dirasakan, tetapi ketika memasuki bulan Ramadan, melaksanakan kewajiban dengan benar dan ikhlas karena Allah, maka sakit itu tidak lagi dirasakannya. Bahkan tidak hanya secara jasmani yang akan dirasakan, tetapi secara rohani itu pasti akan diraih dan didapatkan bagi orang yang benar-benar melaksanakan puasa dengan baik. Makanya orang-orang terdahulu adalah melaksanakan puasa dengan tiriakat dan semacamnya. Itu adalah kontemplasi jiwa untuk kemudian mensucikan jiwa, yang kemudian hanya bisa dilakukan dan bisa diraih dengan melaksanakan bulan puasa. Mudah-mudahan kita semua bisa meraih nilai dan juga beberapa hal yang istimewa yang bisa kita dapatkan di bulan Ramadan ini dengan pelaksanaan puasa. Dan tidak hanya kita dapatkan secara normatif, tapi juga kita bisa dapatkan secara verifikatif, bahkan preventif dan juga preservatif kita bisa dapatkan dan kita bisa raih sampai kemudian kita menggapai dan mencapai ridha Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu Ghafurur Rahim. Alhamdulillah,
Alhamdulillahilladzi waffaqana li ada'il jum'i wal jama'at wa hadana ila sabil iktisabi akmalis sa'adat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah rabbul aradin was samawat. Wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-muayyadu bi afdalil ayati wal mu'jizat. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ma ta'aqabal awqati was sa'at. Fa ya ibadallah, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jum'ah fas'au ila dzikrillah wa darul bai' dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Fa idza qudiyatis shalah fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah wa dzkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Wa'lamu anna Allaha shalla 'ala nabiyhi qadiman. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'alaihi. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma adfa' 'annal wala wal bala wal waba wal fahsya wal munkar was suyuf al muhtalibata wasyada'id wal mihan ma dhahara minha wa ma batan min baladina hadza khassa wa min buldanil muslimina amma innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma sallimna wal muslimin minas saqawati ila sa'adah wa minadh dhulli ila al 'izzi wa minal ibahati ila al ihsan wa minal khaufi ila al aman wa minan nari ila al jannah. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala ta'atika ya Allah ya mujibas sa'ilin. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinika ya Allah ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.